Oke, ini adalah cerita tentang sebuah gambit geopolitik dari abad ke-13 yang nyaris banget kita lupakan. Sebuah langkah nekat yang dirancang untuk menyelamatkan sebuah kepulauan, Nusantara, sebelum semuanya terlambat. Coba deh kita pikirin pertanyaan ini bareng-bareng. Ini bukan teka-teki iseng loh, ini tantangan beneran yang dihadapi sebuah kerajaan di Nusantara berabad-abad yang lalu. Sebuah tantangan yang bakal nentuin nasib seluruh kepulauan ini. Nah, di tengah Pulau Jawa, ada seorang raja dengan visi yang jauh melampaui zamannya. Namanya Kertanegara. Dan rencananya ini, wah berani banget, super ambisius, dan pastinya sangat berbahaya. Nah, biar kita ngerti seberapa nekat rencananya, kita mesti kenalan dulu sama lawannya. Soalnya dari arah utara datang sebuah ancaman dengan kekuatan yang ya hampir gak kebayang. Jadi Nusantara di abad ke-13, ya kepulauan yang sekarang kita sebut Indonesia, itu lagi jadi sorotan dunia. Gimana enggak? Ini tuh hamparan pulau yang kaya rempah-rempah, emas, dan yang paling penting, nguasain jalur perdagangan laut yang strategis banget. Pokoknya siapa yang pegang kendali di sini, dia pegang kunci kekuatan di Asia. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi ada kekaisaran Mongol di bawah Kubilai Khan, kekuatan darat paling gede di dunia yang udah naklukin Tiongkok dan Korea. Di sisi lain, kerajaan Singasari, kekuatan regional di Jawa Timur. Kertanegara ngelihat perbandingan jomplang ini dan dia sadar, wah harus gerak cepat nih. Nah, ini nih pemikiran kuncinya. Kertanegara tuh paham banget kekuatan Nusantara itu ya di persatuannya. Kalau kerajaan-kerajaan kecil ini jalan sendiri-sendiri, pecah belah, ya udah bakal jadi mangsa empuk buat raksasa kayak Mongol. Jadi, ngadepin ancaman segede itu, Kertanegara nggak tinggal diam. Dia melancarkan sebuah gambit. Tahu kan, kayak di catur, sebuah pengorbanan yang kelihatannya rugi di awal, tapi tujuannya buat dapat keuntungan strategis yang jauh lebih besar. Sebuah langkah yang bakal mengubah peta politik di kawasan itu selamanya. Rencananya, ini dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu. Tapi, ini bukan penaklukan biasa ya. Anggap aja ini kayak strategi geopolitik preventif, jauh sebelum istilah itu ngetren. Tujuannya satu, bangun benteng pertahanan bareng-bareng. Tahun 1275, rencananya dieksekusi. Ratusan kapal, isinya prajurit, diplomat, utusan kerajaan, semuanya berangkat dari Jawa. Ini operasi gede-gedean yang mempertaruhkan masa depan kerajaan. Tujuannya itu kompleks banget. Jadi ini bukan soal naklukin wilayah, tapi lebih ke ngamanin jalur dagang vital, bikin aliansi strategi sama kerajaan Melayu di Sumatera, dan yang paling penting, ya itu tadi, bikin barisan bersatu buat ngeblokir Mongol kalau mereka coba-coba masuk. Dan cara Kertanegara ngelakuin ini cerdas banget. Bukannya pakai kekerasan, dia malah milih jalan diplomasi. Dia sadar betul, aliansi yang kokoh itu dibangun di atas rasa saling hormat, bukan rasa takut. Dan sebagai bukti niat baiknya, Singasari ngasih hadiah Arca Amogapasa. Ini bukan cuma patung biasa loh, ini simbol yang kuat banget, simbol perlindungan dan persahabatan. Lewat hadiah ini, kerajaan Melayu dengan sukarela jadi bagian dari lingkup pengaruh Singasari. Sebuah kemenangan strategis, diraih tanpa setetes darah pun. Keren kan? Rencananya Kertanegara ini berhasil banget malah. Tapi ya gitu, seperti di cerita-cerita besar lainnya, kemenangan seringkali dibuntuti sama tragedi yang ironis. Kalau dilihat dari kacamata strategi, ekspedisi Pamalayu ini sukses total. Sumatera sekarang jadi sekutu, jalur dagang penting udah dipegang, dan benteng pertahanan Nusantara udah berdiri tegak. Intinya, Kertanegara berhasil ngamanin pagar luarnya. Tapi, ada pepatah lama kan? Saat kucing pergi, tikus menari. Jadi, pas fokus dan pasukan terbaik kerajaan lagi jauh di seberang laut, malah ada bahaya yang gak disangka-sangka tumbuh dari dalam istana sendiri. Nah, disinilah letak ironi tragisnya. Bayangin, hampir 2 dekade dihabiskan buat bangun pertahanan di luar, dalam sekejap semuanya hancur gara-gara serangan dari dalam. Pemberontakan Jayakatwang pecah tepat di saat ibu kota lagi kosong melompong, ditinggal pasukan elitnya. Akibatnya, hancur lebur. Raja Kertanegara tewas dalam serangan itu. Dan kerajaan Singasari, yang tadinya sibuk banget ngelihat ancaman dari luar, malah jatuh bukan sama kekuatan asing, tapi sama pengkhianatan dari dalam negeri. Ceritanya bisa aja tamat di sini. Jadi, kisah soal visi besar yang gagal total. Tapi, ternyata enggak. Karena seringkali, ide yang kuat itu umurnya lebih panjang daripada sebuah kerajaan. Oke, Singasari emang udah runtuh. Kalau dilihat dari luar, kelihatannya semua visi Kertanegara, ya ikut terkubur bersamanya.
Tapi, fondasi yang udah dibangun Kertanegara lewat ekspedisi Pamalayu, jaringan aliansi, pengaruh politik di seluruh Nusantara, itu ternyata nggak ikut hancur. Dan dari puing-puing Singasari inilah lahir penerusnya, Kekaisaran Majapahit. Pewarisnya, Raden Wijaya, itu tuh nggak mulai dari nol loh. Dia justru mewarisi semua fondasi politik yang udah susah payah dibangun lewat ekspedisi Pamalayu. Nah, ini poin paling pentingnya. Ekspedisi Pamalayu itu ibarat blueprint atau cetak biru buat penyatuan Nusantara di bawah Majapahit. Bisa dibilang, tanpa visi Kertanegara, mungkin Majapahit nggak akan pernah jadi sebesar itu. Jadi, kegagalan Singasari justru jadi fondasi buat kesuksesan yang jauh lebih megah. Pada akhirnya, cerita ini ngasih kita pelajaran yang nggak lekang oleh waktu. Kalau kebesaran itu datangnya bukan dari sekedar bereaksi, tapi dari proaktif. Dari keberanian buat melihat ancaman yang masih jauh di depan mata dan bertindak sebelum semuanya terlambat. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan bersama. Kisah Kertanegara ini kayak pengingat buat kita, buat selalu waspada. Bukan cuma sama ancaman yang kelihatan jelas di luar sana, tapi juga sama kerapuhan yang mungkin aja tersembunyi di dalam rumah kita sendiri.